Astagfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Sukardiono, yang kami hormati teman-teman kapten maupun co-kapten dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, serta yang kami banggakan, kami cintai teman-teman GCE Banten, Google Certified Educator dari Banten, beserta para hadirin yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Kami bersyukur kita bisa ketemu lagi di hari yang ke-11 ini, hari yang ke-11 dari bulan Hari Guru ya. Mudah-mudahan makin hari makin semangat, makin semangat kitanya. Baik, pada hari ini kita akan ada kegiatan yaitu sharing tentang pembelajaran interaktif menggunakan Google Slide. Yang mana kita tahu ini adalah Google Basic ya, kalau di Google artinya satu di antara 5 produk Google yang paling umum untuk digunakan. Saya yakin teman-teman di sini sudah menggunakan semua di kelas, terutama hal yang uniknya kita bisa kolaborasi, bisa berbagi akses, buka akses editor, lalu kemudian bagikan kepada siapa saja yang mempunyai link, lalu kemudian kita bisa berinteraksi di kelas atau di MGMP atau dimanapun. Nah, sore hari ini kita kedatangan kawan kita, sahabat kita, Pak Teddy Septihartadi. Beliau adalah guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 3 Kota Cilegon. Beliau sudah malang melintang di dunia perkurikuluman, lalu selalu bersemangat untuk mencari hal-hal yang baru terkait apapun itu soal pembelajaran. Mungkin dari saya itu Pak Teddy. Tadi Pak Teddy bilang kita pembelajaran interaktif, nanti Pak Teddy akan menyampaikan insight interaktifnya di mana. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ada noise di belakang saya mungkin, mohon maaf karena saya masih di sekolah dan beberapa siswa ini kelihatannya masih, karena ini ruangan yang saya sekarang tempati ini persis sebelah lapangan gitu ya, jadi agak ramai siswa-siswa yang masih olahraga gitu. Jadi mohon dimaklum Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah kita terima, yang kita nikmati. Salawat bersalam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kemudian mudah-mudahan kita juga adalah diakui sebagai umatnya ya, sehingga kita dapat memperoleh syafaat nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Mutakin, bahwa pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas gitu ya untuk berbagi mengenai tema pembelajaran yang menarik ya, seperti itu. Nah, saya memilih mungkin Google Slide karena memang ini adalah umum yang digunakan, dan saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah banyak melakukan atau membuat ya konten berbasis Google Slide gitu. Namun mungkin dari yang akan saya
share di sini adalah berbasis ke permasalahan yang saya alami sendiri. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Teddy. Nah, ini Ya, lagi ini salam dari slide-nya. saya, salam berbagi. Perkenalan bahwa saya adalah Teddy Septihar tadi. Saya guru di SMA Negeri 3 Cilegon. Saat ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan badge untuk Google Certified Educator level 2. Dan ini adalah alamat email saya. Kalau saya tinggal tidak jauh dari sekolah ya. Masih di sekitar Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan atau saya share kepada Bapak Ibu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya, ini saya akan mencoba untuk memaparkan seperti apa pembelajaran interaktif dengan Google Slide. Ini ada tanda plus, ini adalah sebenarnya suatu tambahan dari saya saja, karena Google Slide sebenarnya tidak ada plusnya ya artinya. Jadi Google Slide plus apa ini? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, saya ingin berinteraksi dulu dengan Bapak Ibu nih. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Google Slide dalam pembelajaran? Tapi sebelum ini, nah, saya ingin Bapak Ibu menjawab dengan bergabung ke sini Bapak Ibu. Saya akan mohon maaf ini ke sini ya. Ya, Bapak Ibu, kita berinteraksi juga melalui Peer Deck ya Bapak Ibu. Silakan, saya sudah cek sudah menyampaikan linknya. Ya, menyampaikan linknya. Bapak Ibu silahkan mencoba bergabung. Mungkin kalau di laptop itu nanti ada di tab baru. Kalau di HP mungkin bisa sambil Google Meet, bisa sambil membuka Google Slide-nya ya, lewat Chrome ya di sini. Silakan bisa diklik di chat. Apakah sudah? Ini ada 3 orang yang sudah masuk ya. Sudah ada 3 orang yang sudah masuk. Saya bisa mulai. Nah, Bapak Ibu silakan yang belum boleh masuk. Di sini saya meminta Bapak Ibu untuk menjawab gitu ya. Apakah Bapak Ibu ini sudah menggunakan Google Slide dalam pembelajaran? Nah, baru 1 dari 3 yang merespon, kita lihat ya. Silakan Bapak Ibu sambil ya, ini kita interaksi juga. Oke, ini sudah sering, ada yang jarang ya, tapi ini ada 1 orang yang sering, 1 orang yang jarang. Siapakah ini? Sebenarnya bisa kita lihat ya. Oke, terima kasih. Berarti sebenarnya Bapak Ibu sudah tidak sudah tidak aneh lagi ya dengan Google Slide sebenarnya. Jadi sekarang oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kalau pengalaman saya itu ketika kita memberikan paparan materi ya, pemahaman konsep kepada siswa, ini banyak sekali kondisi dan tantangan yang saya hadapi begitu ya. Ketika saya menggunakan Google Slide gitu, menjelaskan begitu saja, ternyata pertama ya, ini siswa ketika diberikan tugas membaca, misalnya ketika di pertemuan berikutnya ini siswa saya tugaskan untuk membaca. Namun ternyata
banyak yang tidak melakukannya, gitu. Banyak yang nggak baca setelah saya tanya. Nah, kemudian saya berpikir ini bagaimana supaya siswa ini mau membaca. Ya, bagaimana supaya siswa ini mau membaca materi atau tugas baca yang saya sampaikan begitu, yang diberikan gitu. Nah, kemudian saya berpikir berarti kemungkinan ini harus ada semacam tuntutan ya kepada siswa ya untuk supaya siswa ini terdorong ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ya, jadi ketika menjelaskan dengan slide di depan gitu, ini siswa mungkin hanya memperhatikan, tapi kurang terlibat. Kita tidak tahu ya, kemudian kita tidak tahu apakah siswa ini sudah memahami atau belum. Apakah siswa ini aktif atau tidak, pikirannya aktif untuk mengikuti pembelajaran atau tidak. Kemudian masalah berikutnya, guru ini sulit mengetahui tingkat pemahaman siswa ketika menyajikan penjelasan konsep. Apakah kita bisa langsung saat itu kita bisa mengetahui siswa ini paham atau enggak, ya, sudah paham atau belum dengan apa yang kita yang dibahas gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini suatu hal yang penting menurut saya bahwa umpan balik pembelajaran bagi siswa maupun guru ya ini sangat penting diketahui secara real time saat itu juga, sehingga siswa bisa mendapatkan umpan balik apakah apa kesalahan dia atau apa kekurang pahaman dia terhadap materi yang dibahas. Bagi guru misalnya guru tahu bahwa guru lebih cepat mengetahui ya apakah siswa ini, berapa banyak siswa yang paham, berapa banyak siswa yang belum. Kemudian apa yang belum dipahami siswa ini. Nah, ini kalau sudah segera diketahui, maka kita bisa segera tindak lanjuti pada saat itu juga. Nah, pengalamannya saya kalau tanpa alat ini ya, maka saya mencari cara ya. Ini bagaimana, pakai alat apa yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan umpan balik secara langsung pada saat pembelajaran itu juga. Ya, Bapak Ibu mohon untuk menjawab juga di sini. Ya, kira-kira permasalahan yang Bapak Ibu alami itu apakah ada yang lain dari sini berkaitan dengan Google Slide atau mungkin sama atau mungkin ada hal-hal yang lain mungkin dari Bapak Ibu, silahkan. Mohon responnya Bapak Ibu. Silahkan dilihat lagi peer deck-nya. Oke. Masih ada yang mengetik gitu. Oke, ada yang masih mengetik, ya. Ada yang menjawab sama, ya. Siswa sulit memahami, jadi apa yang kita jelaskan melalui slide gitu, itu tetap aja ada siswa yang masih belum memahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian presentasi hanya terjadi satu arah, betul. Jadi siswa itu hanya memperhatikan saja, guru yang lebih aktif, lebih banyak aktif biasanya seperti itu. Nah, ini bagaimana keterlibatan siswa atau student center learning ini bisa kita siasati melalui Google Slide ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada kurangnya pengetahuan guru terkait dengan Google Slide, biasanya menggunakan Canva saja. Oke. Kemudian kalau Canva mungkin lebih ke desain dan sebagainya ya, atau ada videonya gitu. Oke. Jadi intinya sama juga ya Bapak Ibu. Terima kasih atas responsnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, lalu saya berpikir Bapak Ibu, saya banyak memiliki pertanyaan besar bahwa
bagaimana sih menciptakan suasana interaktif dalam kelas sekaligus mendapatkan umpan balik bagi siswa maupun guru terkait pencapaian pemahaman siswa. Nah, ini saya set juga di sini ya. Bapak Ibu mungkin punya ide ya, atau punya gagasan untuk jawaban dari pertanyaan ini mungkin. Silakan Bapak Ibu. Oke, menggunakan media interaktif tentu ya Bapak Ibu. Menggunakan media supaya suasananya interaktif, suasananya menyenangkan ya, suasananya hidup gitu ya. Tidak yang satu beku, siswanya apa namanya dingin, gurunya rame begitu ya, seperti itu. Nah, tapi kita ingin apa namanya suasananya antara guru dengan siswa ini betul-betul hidup. Ya. Diawali dengan games, betul, menggerakkan motorik siswa, ya. Itu di awal-awal ya, diawali dengan games, kemudian, nah ketika kita ada proses pembelajarannya ini seperti apa, ya. Nah ini saya berpikir, saya mencoba untuk menggabungkan Bapak Ibu, ya, mencoba untuk menggabungkan Google Slide, ya. Ini gimana cara membuat Google Slide ini supaya bisa digunakan oleh kita guru untuk menyajikan materi interaktif, siswa juga terlibat aktif gitu, ya. Saya berpikir tadinya apa namanya, saya mencari-cari ya ini di Google Slide ini ada apa saja, ya, ada apa saja. Nah ini terkait dengan Google Slide, ini yang saya bisa apa namanya bisa peroleh gitu ya, bisa sampaikan bahwa ini Google Slide ini kan aplikasi untuk membuat presentasi online, secara online, tapi offline pun bisa sebenarnya ya. Kemudian kita bisa mengedit real time, ya. Ini kelebihan Google Slide. Kemudian tersimpan pun langsung saat itu juga selama internet terhubung ya. Kemudian, nah ini terhubung ke aplikasi Google lain dan ada add-on-nya juga. Kemudian bisa mengedit file PowerPoint, ya. Kemudian kita bisa berkolaborasi untuk presentasi online secara real time. Kemudian Google Slide juga bisa diakses dari berbagai perangkat, lalu melakukan presentasi Google Meet secara langsung dari slide dan dapat mengedit atau membaca apa namanya, mohon maaf ini nggak kebaca ya, saya lupa ini, mohon maaf Bapak Ibu. Dapat mengedit atau membaca tutupan secara ya. Offline Pak. Secara offline ya. Terima kasih Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mencari-cari itu gimana sih caranya supaya saya bisa membuat presentasi pembelajaran yang interaktif dengan siswa. Nah, saya berpikir tadinya begini Bapak Ibu. Saya kesini dulu ya. Kalau Google Slide dengan Google Form kita gabung bagaimana caranya gitu ya. Saya belum mencoba juga ini Bapak Ibu. Kalau form itu kan untuk apa namanya, untuk menyebarkan kuis ya, menilai dan seterusnya gitu. Saya berpikir begitu ya, ini apakah bisa gitu. Tapi saya belum mencoba ini, belum mencoba. Nah, kemudian akhirnya ya saya mencoba untuk ini Bapak Ibu, saya menemukan peer deck Bapak Ibu. Ya, peer deck ini setelah saya pelajari ternyata wah ini luar biasa gitu ya. Ini luar biasa bahwa kita punya slide di Google, kemudian kita bisa gabungkan lewat peer deck seperti yang sedang saya lakukan sekarang dengan Bapak Ibu. Ya. Ini di sini saya presentasinya di peer deck ya. Kemudian sebenarnya ini slide-nya saya buat di Google gitu ya. Nah, jadi saya coba apa dengan peer deck ini. Nah, kemudian saya langsung cobakan ke siswa ya, ke siswa. Nah, kemudian ternyata dapat tanggapan positif Bapak Ibu. Ya. Saya mendapat tanggapan positif dari siswa, seru Pak. Kemudian lebih paham lagi
dan sebagainya gitu ya. Artinya ini alhamdulillah berarti berhasil gitu ya. Saya berhasil untuk atau melakukan pembelajaran interaktif melalui peer deck ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ke sini dulu. Ya. Jadi pembelajaran interaktif itu sih seperti apa sebenarnya gitu. Nah, saya mencoba mencari referensi juga ya. Ini yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi pembelajaran interaktif itu yang pasti siswa terlibat aktif, guru pun demikian ya. Ada sumber belajar yang sama-sama diakses oleh siswa dan guru dengan situasi yang edukatif dan sekali lagi interaktif sehingga tujuan belajar ini bisa tercapai. Nah, singkat saja ya Bapak Ibu, jadi seperti itu mungkin pembelajaran interaktif. Nah, kemudian saya coba peer deck ini Bapak Ibu. Ya, peer deck ini kemudian saya cari tahu ternyata peer deck ini ya sama seperti add-on yang lain ya. Ada yang gratisannya, kemudian ada yang berbayar. Nah, ini saya masih menggunakan, saya dapat bonus Bapak Ibu ya. Dapat bonus selama 1 bulan atau 30 hari ya untuk menggunakan fitur premium yang seharusnya bayar $150 ya 1 tahun ya. Nah, tapi nanti mungkin setelah habis ini saya akan hanya mendapatkan fitur basic ya, fitur basicnya. Nah, kalau di sini untuk custom ini untuk sekolah dan distrik. Nah, kemudian saya cari tahu apa saja sih fitur basic, apa saja fitur individual gitu ya, atau yang premium ya. Lumayan lumayan beruntung juga ya, saya bisa mendapatkan fitur premium gratis selama 30 hari ini. Nah, sehingga ini saya bisa sama-sama berbagi dengan Bapak Ibu semua di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini dalam peer deck, ini kan penting ya umpan balik ini ya, umpan balik untuk guru, untuk siswa. Nah, ini bentuk soal istilahnya ya, bentuk soal itu banyak ragamnya. Ini di sini hanya ada 6 ya berarti ya. Pilihan ganda, menggambar, isian angka, isian teks, kemudian draggable atau lepas tarik ya, tarik lepas. Kemudian ada tautan web yang bisa kita gunakan untuk membuat umpan baliknya ya. Atau kemudian selanjutnya ini modus aktivitas belajar ya. Modus aktivitas belajar dalam peer deck ini ada 2 ya. Yang pertama itu siswa belajar secara mandiri bisa. Ini modusnya asinkron. Sebenarnya sinkron pun bisa ya. Kemudian mengikuti kecepatan belajar siswa, kemudian dapat digunakan untuk diferensiasi pembelajaran. Jadi siswa yang belajar cepat dengan belajar lambat ini bisa menggunakan modus ini. Nah, kemudian modus yang kedua adalah kegiatan langsung dengan guru. Jadi teacher pace gitu ya. Nah, di sini modusnya dilakukan secara sinkron, real time, kemudian siswa ini mengikuti belajar ritme belajar dengan guru. Kemudian ini respon siswa bisa dapat dibahas secara langsung saat itu juga. Ya, jadi umpan baliknya bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung aja ke ini ya. Jadi kita untuk membuka peer deck di sini kita buka di URL-nya peerdeck.com ya. Kemudian di sini, nah ini gambar tampilan peer deck ya, laman peer deck. Nah, kalau dari Google Slide ini bagaimana? Ya, kalau dari Google Slide itu ketika kita pakai akun belajar ID di sini peer deck ini sudah otomatis sudah tersemat di sini ya di dalam add-on. Jadi kita tinggal buka saja peer deck-nya ya. Tapi kalau di akun pribadi biasanya kita cari dulu dari add-on di sini, dapatkan add-on, kemudian kita cari atau kita ketikkan peer deck. Mohon maaf ini agak lama. Nah, ini ada peer deck di sini atau kita bisa ketikkan peer deck.
kalau tidak tampil di sini. Nah, ini ada Peer Deck for Google Slide. Ya. Nah, ini sama ya, ini sudah terinstall. Nah, maka kalau sudah terinstall ini sudah bisa masuk ke sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita kalau sudah apa namanya, kalau sudah menyusun slide-nya, ya kita menyusun slide ini, nanti rencana saya mau buat praktek nih sebenarnya. Jadi saya langsung aja nih mengalir begitu saja ya. Jadi kita lakukan aja langsung nanti ya. Tapi kita kembali lagi dulu ke sini sebelum memulai praktek ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan layar laman Peer Deck-nya. Kemudian di sini ada fitur-fitur feedback ya. Fitur-fitur feedback itu yang pertama ini ada konten ada home ya, home berarti di sini. Ini ada home, kemudian laman utama di sini ada konten orchard, itu kebun konten, berarti kita bisa mencari berbagai macam aktivitas yang dari Google Slide dengan Peer Deck di sini. Ya, bisa dicari, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini konten orchard berarti langsung ke sini. Ya, di sini kita bisa mencari berbagai macam aktivitas melalui Peer Deck, itu baik menggunakan Adobe di sini, ada Adobe, ada Soundtrap dan yang lainnya. Jadi ini Peer Deck ini ternyata bekerja sama lah gitu ya dengan pengembang aplikasi yang lain seperti itu. Nah, seperti ini dengan Classroom pun ada, kemudian ini macam-macam, bahkan dengan Canva ya. Dengan Canva juga ada. Nah, kemudian di sini kita kembali ke sini ya. Kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana menggunakan Peer Deck di sini. Ada beberapa video di sini ya. Kemudian di sini kita bisa membuat pelajaran ya, membuat aktivitas. Bisa di bahasa Indonesia kan nggak Pak Teddy? Maaf Pak Teddy. Oke, siap. Kalau mau di bahasa Indonesia kan agak aneh Pak. Nah, agak aneh ya? Agak aneh bahasanya. Siap. Kan, Oke. gitu. Ikut aja dulu. Tinggal begini aja. Nah, ini kan kita bisa buat pelajarannya ya, menggunakan Google Slide ya. Kemudian kita juga bisa meluncurkan prompt cepat. Prompt cepat ini satu slide untuk diskusi, atau ini kita bisa terapkan ketika misalnya pada saat diskusi presentasi seperti ini. Kita tidak perlu bikin slide khusus lagi kalau pakai prompt cepat ini. Misalnya ya, kita contoh seperti ini. Nah, misalnya, tapi ini dalam bahasa Inggris ya, tidak ada tidak ada yang bahasa Indonesia, belum ada mungkin. Saya belum nemu. Ya, saya belum nemu. Ini bisa kegiatan di awal kelas, bisa kegiatan selama presentasi di kelas ya, atau mungkin pada saat mengakhiri kelas ya. Oke, nanti kita lihat lagi, kita coba ya. Nah, kemudian juga di sini ada flashcard ya. Pabrik flashcard ini untuk belajar kosakata. Jadi Bapak Ibu yang guru bahasa ini bisa membuat flashcard di sini ya, di Peer Deck ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita juga di sini, karena di sini saya sudah menghubungkan Google Drive saya dengan Peer Deck di sini ya. Maka ini akan muncul juga file-file slide yang ada di Google Drive saya. Ya, Google Drive kita nih, kita akan bisa tampil. Nah, di sini ada mungkin deck-deck yang lain yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi selain Google Slide. Tapi kita tidak akan membahas yang itu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa explore ya. Nah, kemudian di sini ada, nah ini kalau saya ini akunnya tinggal 14 hari lagi ya menikmati premiumnya ya. Kalau saya mau terus menikmati premium selama setahun, berarti harus $150 nih saya bayar. Oke. Itu mungkin Bapak Ibu untuk pengenalan Peer Deck sementara ya. Nah, kemudian ini mungkin langkah penggunaan, bagaimana cara kita menyusun atau membuat pembelajaran interaktif
menggunakan Google Slide dan Peer Deck gitu ya. Nah, di sini ada ya kita mulai, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada apa namanya, noise ya di belakang ya. Tapi Jadi suara Pak Teddy tetap dominan kok. Lanjut. oke, siap. Jadi Bapak Ibu, pertama yang kita lakukan adalah kita membuka Google Slide dulu ya. Setelah membuka Google Slide, kita tambahkan dulu add-on Peer Deck kalau belum. Kalau sudah ada berarti ya tinggal kita pakai nanti. Kemudian kita buat presentasinya, kita buat kontennya ya sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan ya materinya. Kemudian nah kita setiap beberapa slide atau setelah satu slide materi biasanya kita sisipkan pertanyaan untuk nanti kita bisa sisipkan peer deck-nya ya, sisipkan pertanyaannya atau untuk umpan balik ya, untuk kita memperoleh umpan balik. Nah setelah itu baru kita setelah siap kita presentasikan Google Slide-nya itu melalui peer deck. Nah, ini pun kita bisa mulai dari Google Slide itu sendiri. Jadi tidak usah kita membuka ke Peer Deck dulu ya. Tapi kita bisa langsung dari Google Slide. Nah, kemudian kita pun bisa memperoleh ya setelah presentasi nanti kita bisa memperoleh jawaban ya. Jawaban ini bisa diekspor ke Google Spreadsheet. Nah, ini untuk bisa kita mungkin jadikan dasar untuk penilaian ya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita lakukan saja ya. Kita coba sama-sama ya Bapak Ibu ya, kita praktek gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu di sini saya akhiri dulu ini sesi peer deck-nya. Ya, saya akhiri dulu. Mohon maaf. Ya. Oh, saya hampir lupa ya. Jadi tadi nah, ini hasil ekspor ke ininya Bapak Ibu. Hasil ekspor dari peer deck ke Google Spreadsheet. Jadi seperti ini yang pernah saya coba ke siswa saya. Jadi ini dari sini kita bisa olah ya, menggunakan ya rumus-rumus spreadsheet sederhana sebenarnya ya, supaya kita mungkin bisa melihat sejauh mana siswa ini bisa menguasai materi atau konsepnya ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi dari sini kita praktek saja di sini langsung ke sini. Misalnya kita sudah punya slide yang kita siapkan ya. Nah, ini saya coba menyiapkan bareng-bareng untuk kita coba bareng-bareng di sini begitu. Nah, pertama di sini kita mulai dari satu slide ini kita tunjuk, kemudian kita klik ekstensi di sini, kita buka peer deck-nya begitu. Nah, kemudian di sini saya siapkan ini slide ini untuk pilihan ganda ya. Jadi karena di sini pertanyaannya juga terbatas ya di peer deck ini. Jadi ketika kita klik peer deck ini akan muncul seperti ini. Mungkin saya jelaskan dulu di sini ya. Di sini kalau kita udah siap ya untuk memulai pelajaran, kita klik ini tombol ini. Kemudian di sini juga ada tombol 3 ini adalah ini kita untuk melihat video belajar bagaimana menggunakan peer deck. Kemudian ini adalah untuk mempublish peer deck kita ya ke guru-guru yang ada di peer deck ya, ke halayak ya yang ada di peer deck. Kemudian di sini ada aturan ya, di sini untuk memerlukan login bagi siswa. Jadi kita bisa aktifkan, bisa nonaktifkan di sini. Jadi kalau begini nanti siswa ini tidak perlu login lagi. Jadi langsung masuk saja ya. Kemudian kalau begini, kalau aktif ini berarti siswa ini harus masuk menggunakan emailnya ya. Nah, kemudian ini review session ini berarti kita mereview sesi yang sudah kita lakukan sebenarnya ya. Nah,
ini kita coba saja ya, bagaimana mereview sesi yang sudah kita lakukan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sesi-sesi yang sudah kita lakukan ini akan muncul di sini. Ya. Nah, di sini dari sesi yang kita lakukan ini, misalnya ini tadi barusan ini saya nutup, ini ada satu yang masih aktif ya ternyata nih. Ini saya kemarin mencoba, mohon maaf ini saya archive-kan saja. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Ini ada kumpulan template ya, ini bisa kita coba gitu nanti ya. Misalnya seperti ini template dari Peerdeck ya di sini. Ini bisa dari awal pelajaran, ini kita bisa mulai misalnya seperti itu. Misalnya kita menanyakan tapi ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau bisa ya kita bikin sendiri lah ya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya belum ada. Ini selama pembelajaran pun ini kita bisa buat secara langsung kita insert ke sini ya. Langsung kita insert ke sini ke slide yang kita ini. Atau mungkin selesai pembelajaran ya. Selesai pembelajaran ini bisa kita gunakan macam-macam di sini. Misalnya apakah perasaan yang ini meminta umpan balik dalam bentuk perasaan di sini dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita back dulu. Nah, di sini untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya sudah siapkan sesuai dengan jenis pertanyaan umpan baliknya. Ada teks, ada pilihan ganda ya. Kemudian ada nomor, isian nomor, kemudian ada website, menggambar dan lepas tarik ya, atau draggable. Nah, kita pun bisa menambahkan audio Bapak Ibu ke dalam slide yang kita buat di sini. Ya. Kemudian di sini yang lain mungkin nanti bisa kita pelajari, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Nah, kita lihat di sini, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita sebenarnya gampang di sini. Kita buat pertanyaan, satu slide pertanyaan, kemudian kita misalnya mau menambahkan pertanyaan untuk nanti ditampilkan di Peerdeck. Untuk ini kita bisa buat pertanyaannya seperti ini langsung, ya. Misalnya di sini langsung klik saja. Ini ABC ya, multiple choice dulu, mohon maaf. Multiple choice berarti yang ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian tampil ini. Nah, ini standarnya ada 3, ya, ada 3. Misalnya ini kita ketik aja optionnya apakah A, atau B, atau C. Kemudian kita bisa tambahkan lagi juga D, kemudian E. Ya. Kemudian kita klik update. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini otomatis dalam slide ini akan ada ini banner ya, banner di bawah ini paling bawah di sini menunjukkan bahwa slide ini sudah disisipi oleh Peerdeck-nya. Nah, ini nanti siswa bisa menjawab respon atau berupa respon sesuai dengan yang diminta. Nah, cara yang sama untuk yang lain seperti itu juga Bapak Ibu. Di sini misalnya untuk nomor berapa ya, kita coba ya, kita ini untuk nomor kita sisipkan Peerdeck-nya. Ya, sisipkan decknya, kemudian, nah di sini ini preview untuk pemberitahuan untuk nanti dalam bentuk seperti apa ya previewnya, responnya. Oke, kita update dulu, kita klik update, nah sudah muncul. Nah kemudian selanjutnya kita coba teks ya, kita sisipkan yang teks gitu. Oke, selanjutnya yang ini gambar, ya, kita tinggal drawing begitu. Ya, ini misalkan seperti ini. Ya, kita update lagi. Ini hanya untuk nanti seperti apa sih tampilannya ya, respon siswanya. Nah, kemudian selanjutnya ini menggunakan tarik lepas draggable. Ya.
Kita coba ya, kita cara yang sama ya. Nah, untuk draggable ini kita bisa diberikan opsi-opsi ya. Bentuk apa namanya? Bentuk dotnya, bentuk titiknya seperti apa? Apakah kompas dan sebagainya? Ya, ini bisa berupa titik atau bintang dan sebagainya, gambar-gambar. Ini mungkin untuk operasi matematik ya. Ini untuk angka, ya. Kemudian ini untuk apa namanya? Figur-figur ya, seperti itu. Nah, ini kita misalkan kalau ini kan untuk gambar ini misalkan kita bisa gunakan bisa kompas atau misalnya ya sama aja, tetap aja kompas ya, seperti itu. Warnanya pun ini bisa kita ubah Bapak Ibu melalui sini. Bisa merah, bisa hijau dan seterusnya. Nah, ini tergantung background ya. Jadi kita coba merah saja supaya kontras gitu ya warnanya. Kemudian besarannya juga ini bisa kita atur di sini. Besar titiknya ya, besar kecilnya. Oke. Nah, melalui di sini. Nah, lalu kita update. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang web? Nah, kalau laman web ini biasanya mungkin apa namanya? Ini hanya untuk menyisipkan laman web. Ya, misalnya kita bisa menyisipkan apakah file untuk Google Doc kita, atau mungkin slide yang lain, atau mungkin alamat laman web dari misalnya di sini Wikipedia bisa kita insert. Ya, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, ya siswa kita bisa apa namanya instruksikan ya untuk membuka laman yang baru ini, ya laman web melalui Peer Deck ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, ya kita coba seperti apa tampilan ketika pelajaran berlangsung ya dari sini ya. Nah, Bapak Ibu kita coba ya. Nah, untuk memulai pembelajaran ini kita langsung klik di sini ya. Kita langsung klik di sini start lesson. Nah, kemudian ini ada dua modus ya, dua modus. Apakah aktivitas siswa berbasis kecepatan siswa, ataukah aktivitas dengan kecepatan ritme guru ya. Nah, di sini kalau yang aktivitas siswa ini bisa asinkron ya. Kemudian ya tadi bisa siswa mandiri lah, kegiatannya mandiri, bisa tidak perlu kita tatap muka langsung. Ya, kemudian kalau untuk aktivitas guru ya ini berarti kita tatap muka langsung ya, menampilkan di kelas ya. Dan kita pun bisa langsung mendapatkan respon siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa ya untuk apa namanya supaya siswa ini bisa ini. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang aktivitas belajar dengan guru. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, nah di sini Bapak Ibu setelah kita luncurkan maka kita harus menunggu siswa ya. Ini ada siswa masuk ke laman joinpd.com ini, kemudian memasukkan kode yang ini ya. Menunggu ya, kita menunggu. Kalau misalnya kita bisa juga mengirimkan di classroom ya di sini ya. Mengirimkan ke classroom mana? Ya, kita bisa share langsung linknya ke sini ke classroom. Kemudian kita klik misalnya satu kelas ya. Lalu kita klik invite, nanti akan muncul di classroom linknya. Atau mungkin kita bisa mohon maaf ini saya udah mohon maaf ini saya akhiri dulu ya, mohon maaf. Ya, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita pilih yang ini tadi, ya, aktivitas bersama guru. Kemudian
Ya. Nah, tadi bisa lewat Classroom atau bisa langsung copy linknya, ya. Atau kita langsung buka dashboard untuk guru, ya. Nah, ini kita langsung coba aja ya Bapak Ibu ya. Saya kopikan linknya. Nah, ini saya kirim di chat Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kita coba sama-sama seperti apa tampilan di guru dan seperti apa tampilan di siswa gitu ya. Kita coba. Silakan Bapak Ibu gabung ke Peer Deck-nya. Nah, ini kita bisa melihat Bapak Ibu di sini satu sudah masuk ya. Satu orang sudah masuk. Nah, sudah ada 2 orang, kita bisa, kalau sudah satu sudah masuk kita bisa start ya, kita bisa mulai. Nah, ketika kita sudah mulai, misalnya siswa baru datang, nah ini siswa sebenarnya sudah bisa melihat ya, melihat apa kode yang di atas kanan ini untuk bisa masuk ya. Nah, misalnya kita bisa sampaikan lagi seperti ini. Ya, kalau kita klik lagi maka kita tampilkan seperti ini ya. Jadi kita bisa undang lagi ya. Ini sudah ada 6 orang, oke. Nah, kemudian kita bisa buka dashboard untuk guru. Nah, dashboard untuk guru ini adalah tampilan buat khusus untuk guru, untuk kita ya sebagai guru. Jadi siswa tidak dapat tampilan ini. Oke. Nah, ini sedang sedang menampilkan begitu. Ini dashboard guru, sebenarnya ini sama dengan yang belakang ya. Tapi ini ada roster ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa perbesar ini gitu. Nah, ini untuk guru ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada roster kelas, kita juga bisa melihat slide yang akan kita tampilkan di sebelah kiri di sini. Kemudian ada roster kelas ini, kita bisa melihat siswa yang masuk. Nah, di sini sudah ada Pak Mutakin, Ibu Dwi dan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, beserta emailnya. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat ini siapa gurunya, siapa siswanya, namanya. Nah, kemudian kita juga bisa di sini ada titik 3 di sini, bisa blok siswa yang masuk di sini misalnya, kita bisa juga blok lewat sini. Nah, kemudian untuk operasionalnya ini untuk berganti slide ini kita bisa klik slide yang di sini ya lewat slide yang ada di kiri sini atau menggunakan panah ya, panah kiri kanan yang sini ya. Nah, ini ada status kita sedang mempresentasikan Bapak Ibu. Kemudian ini ada new prompt. New prompt di sini ini untuk menambahkan prompt yang sebenarnya tidak ada di dalam slide yang kita buat tadi. Tapi ini kita bisa tambahkan dari slide yang memang ada di Peer Deck ya. Tapi ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa pilih apakah di awal, kemudian ketika pembelajaran atau pada saat akhir pembelajaran. Ini Tapi ini bisa diedit ke bahasa Indonesia kan Pak Teddy ya? Kalau saat itu langsung diedit ke bahasa Indonesia kayaknya nggak bisa Pak. Oh, udah template-nya kayak begini ya? Template-nya emang sudah begini. Jadi yang muncul, misalkan ini contoh ya. Ini kan di awal pembelajaran ya, Bapak. Di awal pembelajaran misalnya stress check gitu ya. Kita coba. Nah, ini Bapak Ibu lihat di deck-nya, di deck Bapak Ibu itu akan tampil ini. Nah, akan tampil prompt yang slide yang saya minta tadi. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini responnya. Nah, ini bisa kita bisa lihat ini siapa yang merespon. Ini misalnya Pak Erwin nih. Kemudian ada Pak Cornel di sini. Gitu ya. Kemudian ini kalau kita bisa menampilkan responnya atau kita bisa menyembunyikannya ya. Respon-respon ini gitu. Nah, ini Bu Sugianti dan ini sudah. Ya, kita bisa tahu sejauh mana kesiapan siswa ya melalui ini. Ini contoh saja satu prompt. Jadi kita ngambil dari new prompt di sini. Ya, new prompt di sini. Kita ambil yang apa sih yang kita butuhkan. Berarti memang sebelumnya kita harus sudah tahu ada apa saja di sini ya. Supaya kita berarti kalau tiba-tiba kita juga pengen nambahin apa bisa ya sepanjang perjalanan ya Pak Teddy ya? Lewat ini Pak. Hanya untuk di sini saja.
Ya. untuk yang ada di sini saja. Misalnya kita ingin cek stres, kemudian di sini hanya ada fitur-fitur misalnya Ya. apakah benar salah gitu boleh, atau kalau Ya. setuju atau Berarti tidak. Gitu. maksudnya setelah berapa soal ini masih on apa enggak anak-anaknya gitu ya? Ini masih Ya, semangat apa enggak? ya, Paling ya buat ngecek betul. level itu mungkin, Pak. Betul, untuk ngecek level gitu. Atau mungkin apa namanya feedback ya dari siswa. Contoh seperti ini kan misalnya apa? Ini perasaan, kemudian ini untuk refleksi. Ketika kita mungkin apa namanya ingin mengambil refleksi dari siswa ketika setelah pembelajaran boleh. Cuma ini Oke, Pak. dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, Pak. Silakan dilihat. Ini kalau yang sudah ada yang respon ini akan tampil di sini Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang respon ini jawabannya akan tampil di sini. Oke. Misalnya ini ada dot di sini apa yang ini bisa digambar ya Bapak Ibu ya. Ini gambar. Misalnya apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, apa yang gampang, apa yang susah. Bisa tulisan tangan ya, tapi memang mungkin ini bisa kalau nggak salah ini bisa memilih ya, siswa itu bisa memilih gambar atau mungkin dalam bentuk teks juga kalau tidak salah si ininya apa namanya responnya ya. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah ini contoh yang tadi new prom, kemudian di sini ada dot 3 nih sini ada 3 dot di sini. Ini kita bisa full screen ya, ambil mode full screen, kemudian kita bisa memindahkan apa yang kita tampilkan di tab yang baru ya. Atau mungkin kita ingin mengaktifkan aktivitas siswa ya, ketika misalnya udah dikasih tergantung siswa kecepatannya kita bisa tampilkan ini sehingga ketika pada saat modus siswa ini diaktifkan ya misalnya ini, maka Bapak Ibu yang sebagai siswa ini bisa berpindah-pindah slide semaunya ya, bisa ke slide mana saja ya, bisa maju bisa mundur. Kalau modus guru itu hanya apa yang ditampilkan di slide oleh guru itu yang tampil di siswa. Tapi ketika modus siswa yang tampil ya semaunya siswa. Siswa bisa buka slide setelah sebelumnya gitu. Atau sama dengan guru. Biasanya pengalaman saya sering buka modus siswa. Ya walaupun pembelajarannya tatap muka gitu. Jadi siswa bisa membuka slide-slide yang mungkin mereka perlukan sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti apa responnya ya di sini? Kalau multiple choice, nah ini maka silakan Bapak Ibu dicoba dilihat decknya, peer decknya. Silakan berikan respon untuk pertanyaan ini ya. Nah, ini ada tanda di sini sudah ada satu yang merespon atau satu yang melihat ya ini ya. Oke. Kita lihat. Oke. Kemudian ini ada satu siswa yang melihat slide 5, slide 6 yang ada yang melihat ya. Nah, ini dicoba. Silakan Bapak Ibu direspon. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihat umpan baliknya ya. Kita coba misalnya di sini. Nah, ini sebagai dek guru ini kita bisa melihat apa jawaban siswa ya. Apakah benar atau salah kan gitu. Nah, ini bisa tampilannya bisa bentuk seperti ini. Oke, kemudian nah, ketika misalnya suatu saat siswa ini kita ingin menjelaskan satu hal ke siswa yang sama untuk ke semua kelas, maka kita bisa matikan modus siswanya. Misalnya lewat tombol yang ada di kiri bawah ya. Ini stop student pace ya, kita supaya siswanya perhatiannya semua kembali kepada kita gitu ya. Ini di stop, maka yang tampil adalah yang ini saja gitu. Nah, ini kita bisa tampilkan respon atau misalnya kita bisa menutupnya ya. Nah,
hal yang sama Bapak Ibu, misalnya ini, silakan Bapak Ibu ini untuk nomor ya, untuk nomor. Nah ini yang kita peroleh tampilannya seperti ini untuk dashboard guru. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya, ini saya mencoba, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya, saya tutup dulu. Kita sudah mencoba seperti apa tampilan siswa dan kita juga sudah melihat seperti apa tampilan guru. Nah selanjutnya Bapak Ibu, setelah apa namanya, setelah kita mengakhiri sesi, ya, kita bisa mengakhirinya lewat sini, ya, atau ada tombol N di sini, ya, kita bisa misalnya klik N di sini, kemudian kita bisa memberi nama sesi ini, ya, sesi atau pelajaran di mana nih kita, misalnya berarti di sini praktek sama GCE. Nah, kalau saya biasanya tambahkan tanggal, misalnya berarti 11/11/2022. Oke, misalnya di sini simpan. Nah, kemudian selanjutnya apakah kita bisa, nah ini ada fitur reflect and review. Jadi untuk kita refleksi dan mereview kembali ya apa yang sudah dijawab pada. Pak Teddy, suara mulai mendem. Halo, gimana? Suara mendem. Mendem ya? Baik, sudah jelas Pak? Oke, udah bagus lagi. Baik, mohon maaf ya. Jadi kita bisa, ini fitur ini adalah fitur premium ya Bapak Ibu ya. Fitur reflect and review ini adalah fitur premium. Jadi kalau yang basic ini nggak ada ini. Ya. Nah kalau kita bisa masih gunakan ini ya. Kalau fiturnya premium, kita bisa copy linknya ya. Atau kita bisa bagikan link ini ke Classroom sehingga nanti siswa itu bisa menampilkan lagi apa yang sudah dibahas sebelumnya, slide-nya ya. Nah, kemudian ini ada generate takeaways. Ini saya sudah mencoba, ternyata ini adalah untuk mengirimkan Google Doc, file Google Doc yang dibuat oleh Peer Deck ini ke masing-masing siswa. Ya. Jawaban mereka, semua konten yang kita tampilkan, kemudian jawaban mereka, respon mereka terhadap yang pada waktu itu diberikan kepada siswa. Namun ini cukup lama prosesnya, tidak bisa langsung pada saat itu kita peroleh. Ya, kita cancel dulu ya Bapak Ibu, karena cukup lama. Nah, kemudian ini kita bisa bagikan ke Classroom, misalnya seperti ini. Ya, kita bisa bagikan ke Classroom, ini misalnya kita bisa pilih kelas mana yang akan kita bagikan, ya kemudian nanti dibuka. Tapi saya tidak akan tampilkan. Nanti ini sama saja dengan apakah, oke misalnya ini tugas ya, 1 misalnya. Nah ini tindakannya bisa di tugas atau di pertanyaan atau di pengumuman atau di materi, ya seperti itu. Oke, ini saya tutup aja ya. Kemudian kita pun bisa membuka ini. Nah fiturnya ini reflect and review ini adalah untuk melihat ya jawaban-jawaban siswa. Ya. Misalnya ini kita bisa berikan link ini ke siswa, ya atau kita bisa kembali ke dashboard, ya atau misalnya kita bisa klik di sini nama siswa yang sudah menjawab, ya atau yang sudah ikut serta pada sesi kita. Misalnya punya Pak Mutakin misalnya, ini Pak Mutakin ini tadi menjawab yang mana, gitu. Kita bisa lihat di situ. Ya mungkin ini tidak semua ya, tapi tadi misalnya kita lihat Pak Erwin ya kalau nggak salah sudah jawab ya. Oke. Ini ada jawabannya di sini ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi memang saya tutup lebih cepat ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya melihat juga waktu nih ya, waktu ini. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk cara kerja Peer Deck ya. Saya mungkin hanya bisa memberikan gambaran seperti apa Peer Deck bekerja. Nah, bagaimana kita bisa, mungkin Bapak Ibu terbayang ya,
bagaimana menciptakan atau membuat konten di Peer Deck di Google Slide melalui Peer Deck untuk kita gunakan dalam dalam pembelajaran di kelas ya, sehingga kelas kita ini bisa lebih interaktif lagi. Pengalaman saya ya alhamdulillah gitu ya, siswa-siswa responnya positif ya, siswa merasa lebih ngerti, siswa merasa lebih seru gitu ya, katanya seru Pak gitu ya, kemudian seneng Pak dan sebagainya. Itu feedback dari siswa ketika saya mencoba Peer Deck ini di kelas seperti itu. Nah, mungkin satu hal, saya kembali ke sini. Oh, ini bukan, mohon maaf. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Dan terakhir mungkin, ini saya hampir lupa ya. Ini hasil ekspor respons peserta didik. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mana? Ya, kita bisa buka beranda Peer Deck kita. Ya, kita bisa masuk ke sini. Kemudian di sini ada sesi. Ya. Nah, ini kita bisa buka sesi yang masih aktif. Nah, ini sesi ini bisa kita arsipkan. Kita bisa arsipkan. Ya. Sesi-sesi ini bisa kita arsipkan melalui titik 3 di sini. Ya, ini bisa membuka kembali sesi, ya. Kemudian bisa mengubah nama sesinya, bisa mengarsipkan. Kalau sudah mengarsipkan sesi, nanti kita akan bisa dilihat di sini, ya. Sesi yang sudah diarsipkan. Ini contohnya seperti ini, ya. Ini juga bisa kita restore lagi, bisa kembalikan ke sini, kita bisa aktifkan sesinya. Kemudian kita bisa, ini ada Reflect and Review, ini fitur premium ya Bapak Ibu. Dan satu lagi ini untuk mengekspor ke spreadsheet. Ini contohnya yang barusan, ini kan kita ekspor ke spreadsheet ya. Nah, ekspor ke spreadsheet, ya kita bisa memperoleh jawaban siswa seperti yang tadi ditampilkan, kita coba. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau gambar ini tampilnya cuma drawing aja. Berarti kita hanya bisa melihat di Peer Deck ya, tidak tampil di sini di Google Spreadsheet. Jadi kalau untuk yang pilihan ganda atau teks atau angka ini tampil di sini jawabannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan Peer Deck ini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Mutakin. Silakan Pak Mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teddy, sharing informasi dan sharing praktek langsungnya. Yang perlu saya konfirmasikan mungkin di sini berarti diambil di add-on gitu ya. Terus mungkin lebih baik nyiapin slide Google Slide-nya dulu ya Pak ya. Baru ya, nanti Pak. Dimasukin si Peer Deck-nya di situ Pak. Ya, terus untuk premium itu Pak, ketika kita ngambil di add-on, itu kita langsung bisa dapat fasilitas kecuali yang 2 tadi terakhir itu kita bisa pakai terus gitu tanpa batas waktu berarti Pak Teddy ya? Ya, yang basic Pak, yang basic ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi kebetulan saya melihat di sini ada kapten kita Pak Dudi. Mohon maaf Cap, tadi kita udah mulai. Barangkali Kapten ada yang mau disampaikan kepada kami, arahan atau informasi. Pak Dudi. Bisa bergabung bersama kami Pak Kapten Dudi? Masih off kayaknya. Pak Sukardiono juga lagi keluar sepertinya. Tadi di bawah satpam atau bagaimana, atau polisi tadi gitu ya. Kata Bu Dwi itu pengawal ya. Kalau saya kok ngelihatnya kayak ini, kayak pasukan pengamanan gitu, mungkin mamang tukang bakso atau gimana. Lalu baik, kalau begitu kami mempersilahkan dengan segala hormat kepada teman-teman yang ingin bertanya
apapun tentang Google Slide maupun apapun tentang Peer Deck. Buat saya ini sesuatu yang baru ya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Safei barusan dari Tangerang bahwa kita baiknya menyelesaikan slide-nya dulu begitu Pak. Jadi dari awal sampai akhir selesai, terus baru kita beralih ke Peer Deck. Bagusnya seperti itu atau bagaimana Pak Teddy? Ya Pak. Atau Jadi per slide kita Peer Deck, per slide per deck gitu. Atau bagusnya memang dihabisin dulu slide-nya udah siap gitu. sebenarnya bisa dua-duanya Pak. Kalau pengalaman saya bisa dua-duanya. Misalnya kita tuntaskan dulu misalnya materi apa nih, slide materinya dulu misalnya, slide materi dulu kita sampaikan. Kemudian kita mungkin kalau saya nih tergantung kebiasaan kita ya. Jadi kalau saya setelah materi slide pertama misalnya ini, apakah kira-kira ada perlu nggak nih kita memperoleh umpan balik dari siswa seperti itu? Apakah siswa memahami apa yang sudah kita sampaikan di slide 1 gitu misalnya? Nah, nanti kita bikin pertanyaan setelah slide 1 itu. Gitu. Bikin pertanyaan, kemudian kita sisipkan peer deck-nya. Gitu. Seperti itu. Atau mau bikin slide-nya dulu secara utuh dari awal sampai akhir. Ya. Nah, kemudian kita sisipkan tadi slide-slide untuk pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian kita sisipkan peer deck-nya. Itu juga bisa. Seperti itu. Cukup terjawab pertanyaan Pak Ahmad Safei. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Memang kita tadi melihat karena sesuatu yang baru perlu banyak yang diotak-atik ya, karena ada aspek kayak kuisisnya di sini gitu ya. Ya, saya ini menemukan peer deck ini Pak, sebenarnya belum lama juga ya. Jadi saya ketika awal sebelum November ya, maksudnya ketika GCE ini merencanakan mau ada GCE berbagi dalam rangka Hari Guru Nasional. Kemudian saya tiba-tiba masuk ke dalam forum gitu ya yang sedang rapat begitu ya. Tiba-tiba udah tuh Pak Teddy itu katanya. Ya, Pak Teddy itu katanya diminta untuk berbagi gitu pengalamannya. Oh, apa nih saya coba slide aja dulu gitu. Nah, di situ saya belum menyebutkan ini tentang peer deck gitu ya. Justru saya berpikir ini kalau slide dengan formulir bisa nggak kan gitu ya. Tapi ternyata saya menemukan peer deck, ya inilah yang saya pakai, yang saya coba gitu ya. Saya coba dulu di kelas selama kurang lebih 2 pekan gitu ya. Nah, alhamdulillah ya mungkin bisa berbagi lewat pengalaman yang mungkin sedikit itu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Teddy. Pak Teddy memang cocok di GCE Pak. Saya menilai seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Mudah-mudahan bisa nambah lagi. Teman-teman, Pak Cornel, tulang. Sebentar, ini ada yang akhir. Oke, sebentar. Di chat sebelum ke tulang ya. Kata Pak Erwin Sugiono, terima kasih atas pencerahannya. Akhirnya saya mengetahui kegunaan peer deck. Tadinya nggak sengaja lihat peer deck ini ada di pengaturan drive, bagian manage app. Sempat bingung gunanya untuk apa. Hari ini alhamdulillah tercerahkan. Iya. Ada pertanyaan kayaknya dari Pak Cornel Pak di Betul. atas kayaknya. Ya. Saya persilakan tempat dan waktunya Pak Cornel. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf saya terlambat bergabung, jadi saya nggak bisa tahu ujung pangkalnya gitu ya. Nah, dari spreadsheet yang Pak Teddy perlihatkan tadi, sebenarnya yang mau saya tanyakan ininya Pak. Fitur penilaiannya di mana gitu? Saya belum lihat tadi kolom penilaiannya untuk ini kan tadi berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Akumulasinya berapa yang benar, berapa skornya gitu Pak. Oh iya. Itu saja sih penilaiannya menggunakan peer deck ini seperti apa gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cornel. Sama-sama Pak Cornel. Saya coba jawab ya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau peer deck ini intinya sebenarnya sebagai umpan balik real time ya, umpan balik instan pada saat kita presentasi ya, kita menjelaskan materi di kelas gitu. Jadi bentuknya juga kan macam-macam, bisa web dan sebagainya, bisa multiple choice. Nah, kalau misalnya saya juga berpikir sama dengan Pak Cornel ya. Bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat respon siswa itu menjadi salah satu
penilaian persoalan gitu kita ya. dalam penilaian gitu ya. Oh, iya. Nah, saya pun sama berpikir, tadinya kan saya mau pakai Google Form. Kalau Google Form kayaknya kaku banget gitu, Pak. Kita harus buka bolak-balik gitu ya. Nah, dan kita mungkin harus membuat beberapa form untuk satu slide itu satu form. Kalau saya nalar gitu ya, saya perkirakan kalau pakai Google Form satu slide satu form. Tapi kalau pakai Peer Deck, nah ini nanti apa namanya jawaban siswa itu kan langsung bisa kita ekspor ke Google Form, ke Google Spreadsheet ya. Ini saya tampilkan misalnya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Atau saya tampilkan apa namanya spreadsheet yang sudah saya olah gitu. Jadi setelah kita memperoleh apa namanya daftar tabel spreadsheet seperti ini, kita bisa gunakan rumus saja, Pak. Ya, kita bisa gunakan rumus untuk membuat apa namanya mengolah ini menjadi nilai gitu. Seperti itu. Ini saya berikan contohnya misalnya saya buka dulu. Pak Teddy demen nih di yang kayak gini nih, main spreadsheetan gini nih, main kerjaannya emang. Biasa aja Pak Kin, masih belajar juga saya. Nah ini contohnya seperti ini Pak. Saya pernah apa namanya pekan yang lalu kalau tidak salah tanggal 3 November ini ya. Ini siswa ini saya dapat tugas dari sekolah ikutan apa namanya Zoom meeting. Siswa saya harus saya tinggal ya, saya kasih saja slide-nya beserta peer deck-nya, jadi student pace, jadi aktivitas siswa. Nah, ini saya memperoleh jawabannya seperti ini. Kemudian ini ada 10 slide yang apa namanya harus direspon siswa. Kemudian saya bikin kunci jawabannya begitu ya. Ini saya sisipkan aja. Ini tadinya nggak ada nih Pak, yang ini nggak ada tadinya. Saya bikin kunci jawabannya. Kemudian saya gunakan rumus aja di sini, rumus if then aja. Nah seperti ini, jadi kita bisa memperoleh apa namanya nilai siswa seperti itu. Mungkin seperti itu Pak yang pengalaman saya Pak. Jadi penilaiannya bisa kita gunakan untuk apa namanya? Berarti dari banyaknya jawabannya yang benar itu aja Pak penilaiannya ukurannya gitu ya? Iya. Di halaman akhir itu. Iya. Oh. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada scoring Pak di Peer Deck Pak, nggak ada. Kita scoring ya lewat Google Sheet tadi, seperti itu. Ya ini berarti ini alternatif saja ya, membuat lebih menarik mungkin. Betul gitu, betul. Kalau saya sih kuncinya real time Pak. Saya lebih ke Google Form Pak kalau saya. Penilaian lebih ke Google Form atau mungkin quizzes yang lain. Karena langsung nilai bisa langsung kita tarik ya seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan ya kalau kita mau membuat apa namanya ya melakukan utamanya sih Peer Deck ini untuk apa sih Pak itu loh? Ya, kalau tadi kan untuk feedback doang atau apa? Ya jadi di kelas itu lebih interaktif Pak. Jadi ketika kita memberikan presentasi paparan materi kepada siswa, kan kita tidak tahu siswa itu ketika kita hanya meminta respon siswa, apakah sudah paham belum? Paling hanya 1 atau 2 siswa yang jawab. Tapi kalau dengan Peer Deck ini kita bisa tahu, kita bisa minta semua siswa harus jawab, seperti itu. Ya. Jadi kita tahu mana siswa yang belum paham, mana yang belum. Ya, seperti itu. Kemudian ya mungkin kita bisa di setiap pemaparan itu, di setiap slide misalnya, atau setelah 2 atau 3 slide gitu misalnya. Itu kita bisa kalau saya kimia itu coba uji pemahaman gitu. Apa yang sudah dibahas ini apakah dimengerti siswa atau belum? Saya berikan satu soal aja. Satu soal yang dasar ya, dasar pemahaman konsep. Nah, saya minta siswa untuk merespon. Ya, ternyata kita bisa tahu ya seluruh siswa harus jawab dulu gitu. Ada kalau misalnya kita hanya meminta atau kita hanya bertanya kepada siswa apakah sudah paham belum, paling 1-2 ya, atau misalnya sudah gitu. Kita pun belum tahu mana yang sudah mana yang belum gitu. Tapi kalau dengan Peer Deck ini kita bisa
interaksi dengan siswa, siswa pun langsung ya ketika kita minta respon siswa, maka siswa pun merasa wah ini saya harus memperhatikan begitu. Artinya proses interaktif itu di sini berjalan, Pak, seperti itu. Iya, saya lihat juga tadi sih, saya lihat ada classroom di situ, berarti bisa kita linkkan ke classroom kita, Pak, gitu ya. Itu Betul, yang Pak. saya lihat keunggulan dari Perdek ini juga gitu. Jadi ketika kita memberi penugasan di classroom, kita tinggal tempelkan aja di situ, sudah Betul. sudah jadi bahan gitu ya, apakah itu Iya. tugas atau materi atau apa, Iya, sudah betul. tertera di classroomnya anak-anak gitu. Betul, Pak. Ya, keren ini Pak, materi Bapak sore ini. Ya, jadi saya awalnya Pak, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di awal tadi, itu saya berpikir ini kalau saya meminta siswa untuk membaca, ya ada tugas baca gitu, siswa ini malah nggak melakukan kalau kita lepas begitu saja. Ya, tapi kalau misalnya kita gunakan ini, ya kita berikan materi misalnya dalam bentuk slide gitu, itu kemudian di setiap slide itu kita berikan soal ya untuk pemahaman siswa, maka siswa pun dituntut untuk mengerjakan tugas itu. Kita bisa tahu siswa yang mengerjakan atau siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian berapa banyak siswa yang membaca itu, seperti itu. Jadi ibaratnya ini semacam pemaksaan ya istilahnya. Kita memaksa siswa untuk mau belajar, untuk mau membaca seperti itu. Tapi sepengalaman Bapak berarti ini antusias anak untuk belajar itu lebih meningkat Pak ya daripada yang konvensional gitu ya. Betul Pak, betul. Artinya ini adalah alternatif bagi kita untuk berkreasi membuat pembelajaran lebih menarik kan gitu ya. Betul Pak, siap. Ya itu saja dari saya, monggo yang lain teman-teman silahkan memberi kritikan atau masukan atau apalah sehingga suasana meet kita ini hidup gitu loh. Oke. Mantap. Mangga. Nah, saya mah hanya komentarin doang Pak, muntakin. Mantap. Di sini mungkin teman-teman yang lain ada yang mau diobrolin, ditanyain, dibahas. Tadi Pak Dudi sudah meninggalkan lokasi, tapi masih banyak teman-teman yang di sini yang gabung, ada Bu Evi, ada Pak Erwin, ada Bu Muryani. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir? Ya, kalau nggak ada bertanya closing aja Pak. Oke ya. Kembali ke Pak Sukardiono ya. Pak Sukardiono, Pak Ketua Pelaksana, saya mohon arahannya Pak. Pak Kardi, sudah cukup ya? Bu Rini udah oke Pak, sesuai jadwal katanya. Baik, memang kita sudah jam 17:02. Alhamdulillah ini berjalan lancar, sinyal bagus. Ya nyaman berdiskusi dengan Pak Teddy. Saya kayak sudah mengenal Pak Teddy bertahun-tahun gitu. Akhir itu dengan pantun dari Bu Sugi tuh keren tuh. Coba. Pantun Pak dikit. Tuh di chat. Apa Bu Suginya langsung nih yang mantunin nih? Boleh. Ayo Bu Sugi. Bu Sugi, suaramu dibutuhkan. Kayak malu nih Pak. Ya, Boleh Pak. Pak. Ayo Bu Sugi. Ada Bu Suginya tuh. Kameranya nggak bisa kebuka ya di sini. Jangan dibuka Bu, rusak nanti Bu. Buat Pak Teddy ya. Ya, Sepak bola tak boleh rusuh. cakep. Biar kuat minumlah jamu. Meski Cakep, jauh dengan Pak Teddy terletak jauh. cakep. Tetap semangat menimba ilmu. Keren. Aduh, ini Tangsel jagonya apa semua nih, jagonya berpantun ini. Iya ini aduh. Balas Bu Ati. Boleh Pak. Berang bawa tongkat, berangkat. Boleh Pak, Pakin mungkin sedikit. Dikit banget. Ikan teri pakai celana. Pak Teddy Keren ya. hadir nggak kemana-mana. Cakep. Udah. Udah gitu doang. Saya mungkin Pak Akin.
Dah. Ikan pari, ikan buntal, makan nasi, sayur krecek santan. Peringati Hari Guru Nasional, bangkit berinovasi bersama GCE Banten. Wih. Ampun. Aku terpukau. Tadi diem ya, aduh. Pak Mutakin, saya nggak ngebayangin loh ikan teri pakai celana gitu loh. Ya oke lah. Yang penting rame. Pak Teddy ikan pari ya, ditutup ya. Baik teman-teman, yang saya hormati, yang terhormat Pak Sukardiono, terima kasih sudah memfasilitasi kami di sini. Ini semua untuk perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata, mewakili Pak Teddy juga. Sampai ketemu lagi besok hari. Terima kasih semuanya sudah hadir, berkah buat semuanya. Yang belum isi absen silakan isi absen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, makan ikan.